Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk mengerjakan soal UKK untuk akuntansi menggunakan metode FIFO. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 21. Dokumen transaksi nomor 21 merupakan voucher kas kecil, di mana ini merupakan transaksi yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 untuk pembayaran biaya newspaper and tabloid bulan Desember 2021 sebesar 500.000. Untuk transaksi ini akan kita catat di jurnal kas kecil. Kita buat tanggalnya tanggal 25. Nomornya adalah 04. Biaya newspaper dan tabloid. Akun yang kita gunakan adalah akun media newspaper and tabloid expense dengan nomor akun 61106 senilai 500.000. Jadi untuk transaksi tanggal 25 Desember menggunakan voucher kas kecil, kita catat di jurnal kas kecil, debitnya adalah newspaper and tabloid expense dan kreditnya adalah kas kecil. Kita lanjut ke dokumen transaksi 22. Dokumen transaksi nomor 22 merupakan faktur pembelian secara kredit, di mana pada tanggal 26 Desember 2021, PT Jayatama membeli barang kepada PT Andara senilai 148.555.000. Kita akan catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Kita catat tanggalnya tanggal 26. Nomornya adalah 130 AN. Kita buat namanya PT Andara. Jumlahnya untuk angka merchandise inventory, kita ambil yang bagian ini jumlah. Kita tinggal salin saja 135.050.000. Lalu untuk fade in-nya kita ambil ini 13.050.000. 13.505.000. Lalu untuk account payable-nya yang di bawah ini 148.555.000. Oke. Karena ada merchandise inventory, maka kita pindahkan barang tersebut ke dalam kartu persediaan atau inventory card. Kita mulai yang pertama. Yang ini. Yang LP1J. Tanggal 26. PT Andara. Berarti yang ini kita salin ulang 10 4.025.000. Nah, seperti ini. Ini tinggal disalin aja 40.250.000. Lalu untuk saldonya, saldo yang pertama ini kita salin di bawahnya, salin ulang, berarti bisa copy paste special value seperti ini.
lalu ditambah lagi untuk yang barusan dibeli yang ini, disalin di bawahnya. Karena metode kita adalah metode FIFO, jadi harus kita susun berdasarkan kronologisnya. Oke, kalau udah barang yang kedua yang LJ2P. N16 tinggal nyalin aja ya, 5.925.000. Ini adalah 94.800. Jadi tinggal menyalin aja. Lalu untuk saldonya, saldo yang terakhir ini kita salin dulu di sini. Baru kita salin berikutnya. Seperti ini. Tuh, tinggal nyalin aja. Ini tinggal mindahin aja. Juga. Oke. Oke, kalau udah dipindahkan, kita lanjut ke purchase journal tadi. Yang ini kan merchandise dipindahkan ke kartu persediaan sesuai dengan barangnya yang ada di sini. Lalu untuk account payable-nya ini kita pindahkan ke buku besar pembantu hutangnya. Kita cari nama PT-nya, PT Andara ini. Tanggal 26 belian sebelah kredit ya, ini kan posisinya kredit jadi pindahkan ke kredit. Oke, saldonya kredit, ketemu kredit kita tambahin. Oke, kalau udah berarti untuk ini sudah selesai. Jadi kalau ketemu faktur pembelian, pindahkan ke purchase journal terlebih dahulu, lalu pindahkan semua angka ini berdasarkan yang ada di faktur, kemudian inventory-nya pindahkan ke inventory sesuai dengan jumlah barangnya nih. Lalu kemudian untuk account payable-nya pindahkan ke buku besar pembantu hutangnya. Kalau udah berarti untuk transaksi pembelian ini sudah selesai, kita catat. Selain dicatat di buku jurnal pembelian, maka kita catat di kartu persediaan dan buku besar pembantu hutang. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 23. Di sini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 untuk pembelian perlengkapan toko sebesar 1 juta. Kita catat di petty cash. Kita buat tanggalnya 27. Oke, 05 UKK. Pembelian perlengkapan. Kemudian akunnya adalah office supply sama seperti ini. Senilai 1 juta. Jadi untuk bukti transaksi nomor 23 dicatat di kas kecil karena menggunakan voucher kas kecil. Debitnya adalah office supplies dan kreditnya adalah petty cash. Kita lanjut ke dokumen 24. Dokumen 24 merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 untuk pelunasan piutang dagang dari toko Lavender senilai Rp274.312.500. Kita catat di cash receipt journal di sini. Tanggalnya terlebih dahulu tanggal 28. Ini nomor buktinya adalah 05 BKM.
toko lavender senilai yang ada di sini Rp274.312.500. Langsung ke kolom account receivable. Nah, seperti ini. Karena kita ke account receivable, berarti kita harus ke buku besar pembantu piutang. Di sini. Tanggal 28 pelunasan. Cash receipt journal. Posisinya di kredit ya. Ini kan kredit, pindahnya ke kredit. Oke, berarti saldo debit ketemu kredit dikurangin. Oke. Berarti untuk dokumen 24 sudah ya dicatat di cash receipt journal, debitnya adalah cash in bank dan kreditnya account receivable. Karena account receivable harus dipindahkan ke buku besar pembantu piutang sesuai yang ada di sini. Kalau kredit pindah ke kredit. Oke, kita lanjut ke dokumen 25. Dokumen transaksi nomor 25 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 untuk pengisian kembali kas kecil senilai Rp3.993.750. Atas transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Tanggalnya tanggal 30. Nomornya adalah 06 BKK. Pengisian kas kecil. Berarti yang bertambah adalah akun kas kecil atau petty cash dengan nomor akun 11102 senilai yang ada di bukti kas keluar Rp3.993.750. Kreditnya adalah cash in bank. Jadi untuk dokumen transaksi 25 itu dicatatnya di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Debitnya adalah petty cash dan kreditnya adalah cash in bank. Kita lanjut ke dokumen 26. Dokumen transaksi nomor 26 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 untuk pelunasan hutang dagang pada tanggal 9 Desember senilai Rp270.666.000. Kita akan catat juga di cash payment journal karena bukti kas keluar. Tanggalnya adalah tanggal 31. Nomornya adalah 07 sesuai yang ada di sini. Lalu ini adalah PT Andara. Oke. Berarti account payable-nya adalah yang ini. Kita buat yang ini 270.660.000. Oke. Ini cash in bank-nya. Karena ini ada account payable, jadi account payable ini bisa lihat angkanya bisa dilihat dari sini sebetulnya dari buku besar pembantu hutang yang ini. Oke, karena ini di debit, kita pindahkan ke buku besar pembantu hutang. Tanggalnya tanggal 31 seperti ini. Pelunasan. Yang ini cash payment journal. Ini posisinya di debit karena ini account payable-nya di debit. Oke. Kalau udah jumlah saldo kalau ketemu debit itu dikurang karena saldonya saldo kredit. Saldo kredit ketemu debit itu dikurang. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah berarti sudah selesai. Jadi kalau ada account payable harus pindah ke
buku besar pembantu hutang. Oke, kalau udah selesai dan transaksinya juga sudah siap, maka kita akan melakukan rekapitulasi semua jurnal dan rekap yang ada di sini. Misalnya rekap ini Armida, buku besar pembantu piutangnya. Nah, ini saldo terakhirnya dipindahkan ke sini. Seperti ini. Lalu toko Marvelo juga begitu, tinggal dipindahkan. Kita jumlahkan, ini kan jumlahnya belum. Ini saldo yang 0 ketemu dengan debit. Nah, seperti ini. Lalu Berlan, oke, baru kita jumlahkan. Ini adalah jumlah piutangnya. Sekarang adalah jumlah hutang. Angka-angka ini akan sama nanti dengan buku besarnya. Oke, PT Andara kita lihat. Lalu kita jumlahkan. Jadi nanti jumlah yang ada di sini sama dengan yang ada di buku besar hutang dagang, dan yang ini kalau ini sama dengan buku besar piutang dagang. Lalu ini jumlah barangnya, berarti kita jumlahkan LJ1P, kita jumlahkan saldonya. Lihat di inventory card yang ini LJ1P. Kita jumlahkan ketiganya ini. Yang ini kita jumlahkan. Lalu yang kedua juga sama. Yang dijumlahkan adalah saldo yang terakhir. Oke, ini jumlahnya. Kalau udah semua ini harus kita jumlahkan juga. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau yang cash in bank, kita lihat nomor akunnya. Nah, seperti ini. Lalu account receivable juga sama. Lalu ini kita centang. Lalu kita rekap. Ini adalah rekap cash in bank-nya. Kita pindahkan. Lalu untuk kreditnya juga sama, kita pindahkan. Oke, kita jumlahkan. Jadi jumlah debit dan kredit harus seimbang. Jadi semua jurnal kita harus jumlahkan dan kita rekap. Jadi baru selesai untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnalnya. Kita lanjut ke cash payment jurnalnya juga sama, kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua. Lalu nanti kita rekap. Oke. Kemudian kita lihat nama akunnya adalah account payable. Account payable kita cari akunnya account payable. Ini dia 21201. Kalau order kita centang. Lalu cash in bank, kita lihat nomor akunnya di daftar akun 11101.
Oke, sekarang kita rekap. Kita pindahkan. Lalu kita rekap lagi untuk semua debitnya ini. Lalu ada lagi bank loans. Jadi berdasarkan nomornya ya, yang dipindahin nomornya, nomor akunnya. Dan berikutnya ini terakhir adalah petty cash. Jadi tinggal nyalin aja. Lalu sekarang yang sebelah kredit, cash in banknya dipindahkan. Dan harus seimbang. Apabila nggak seimbang bagaimana? Berarti kita membuat jurnalnya tidak balance. Oke, kalau udah dijumlahkan, kita lanjut di petty cash, kita jumlahin juga. Sama seperti ini. Kalau yang lain-lain kita centang. Ini akun dari petty cash, ini dia. Oke, kalau udah kita pindahkan. Ini akunnya office supplies, amount-nya ada 2, ini dijumlahkan kalau yang sama. Lalu berikutnya adalah maintenance, advertising dulu, lalu berikutnya maintenance, kita pindahkan. Oke, kalau udah sekarang kita ke akun petty cash. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah selesai untuk petty cash. Kita lanjut ke purchase journal. Oke, kita pindahkan, kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, kita jumlahkan. Ini merchandise inventory, kita lihat akunnya. Ini dia. Lalu fed in 11401, lalu account payable. Ini dia. Kita buat menjadi general. Oke, sekarang kita rekap. Yang debit pindah di rekap debit. Dan kredit nanti pindah ke kredit. Seperti ini, lalu ini juga dipindahkan kredit. Kita jumlahkan. Oke, kalau udah sekarang ke sales journal. Sama, kita jumlahkan. Lalu kita buat nomor akunnya, account receivable. Kita cari account receivable. Lalu sales of merchandise ke akun sales. Ini dia 41101. Lalu akun paid out. Oke, kalau udah sekarang kita mulai pindahkan debit, pindah debit. Tinggal disalin aja ya. Oke. Lalu ini juga jumlahnya. Kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah. Jangan lupa untuk disimpan. Jadi kalau sudah selesai jurnalnya maka direkap.
Satu lagi yang perlu kita rekap yaitu general journal, juga kita rekap, kita jumlahin terlebih dahulu. Oke. Lalu kita pindahkan akunnya, kita cari akun debitnya dulu. Misalnya ini COGS. Ini merchandise. Ini return. Lalu ada akun fade out. Ada akun inventory. Kita pindahkan dulu, lalu nomor akunnya dulu kita buat. Lalu account receivable. Oke, lalu akun berikutnya akun allowance, lalu ada akun payable, ada akun cost of goods sold, ada akun fed in. Oke, kita jumlahkan dulu untuk akun cost of goods sold sebelah debit. Oke, ini dan ini. Lalu kita jumlahkan lagi merchandise inventory sebelah kredit. Oke, ada 3. Tambah lagi ini. Oke, udah. Lalu berikutnya ada akun 4103 yang ini return. Lalu bawahnya fade out ya. Oke, 11301 inventory debit. Kita tambahkan inventory debit cuman ada. Lalu akun 11201 allowance. Lalu ada account payable. Oke, sekarang yang ada di kredit kita jumlahkan lagi. 11201 yang ini account receivable. Ini ada 2. Lalu ada akun COGS yang ada di sebelah kredit. Oke. Lalu ada akun fed in di sebelah kredit. Oke, kita jumlahkan dulu, kita lihat. Oke, udah selesai. Jadi semuanya kita rekap. Nih semua jurnal direkap ya, dijumlahkan terlebih dahulu, baru direkapitulasi. Kalau udah ini juga persediaannya juga direkap, tapi jumlah yang terakhir aja. Ini jumlahnya terakhir. Melihat jumlah barang yang terakhir. Ini sama dengan 3. Oke, angka ini nanti yang dipindahkan ke rekap sini. Oke, ini juga dijumlahkan, dipindahkan ke sini. Jadi semua yang udah kita kerjakan dari dokumen 1 sampai dengan 26, kita jumlahkan jurnalnya dan kita rekap semua jurnal. Lalu setelah itu kita juga jumlahkan yang ada di rekapitulasi ini. Demikian kita menyelesaikan mengentry jurnal PT Jaya Tama menggunakan metode FIFO. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.